Ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Pakaskasen Peniel, Minggu 6 September 2020. Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik di rumah? Baik-baik semua toh? Sehat-sehat? Di pagi ini, ya, disampaikan bagi adik sekolah minggu yang ada Jemaat Gemim Pakaskasen Peniel, kolom 1 sampai kolom 32 dan dari 1 sampai 6 di pagi ini dari Penatua Anak bersama-sama Komisi Anak dan guru-guru mengajak anak-anak untuk mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu di pagi ini. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi orang semua, buat anak-anak, buat mama dan papa, kakak, adik, oma, opa. Orang bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan lagi di hari minggu ini. Orang boleh beribadah, memuji, dan memuliakan akan nama Tuhan. Karena itu adik-adik, boleh bangun, kalau belum bangun, apa yang bangun boleh bersiap-siap, ya. Orang bersama-sama beribadah bersama dan boleh ambil di ruangan, mungkin ada televisi atau ada HP, toh. Orang mau ikuti ibadah sekolah minggu lewat, ya, adik-adik pakai YouTube, FB atau pengeras suara, toh. Dapat dengar yang lain nggak pakai barang tu dia, dengar di toajo, kong torang duduk bagus-bagus, ambil posisi yang bagus-bagus di dalam rumah, kong torang apa? Menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, supaya adik-adik diberkati. Toh? Supaya adik mau belajar di rumah, dari sekolah ke rumah, adik-adik dapat hikmat, kepandaian dari Tuhan Yesus. Karena itu, dari Komisi Anak, lewat Penatua, dan komisi-komisi anak mengajak, marilah beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini, 6 September 2020. Mari beribadah kepada Tuhan. Shalom. Pemimpin ibadah di hari Minggu ini adalah Enci Anak Kesupit, Enci Olviana Lasut, Enci Filian Mangula, Enci Herwin Bane Padang, Enci Titi Lasut. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentu udah baik-baik kan semua? So bangun toh, so duduk manis, atau yang masih dapat undi, supaya semati dulu ke televisi. Hong torang mau beribadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, torang menyanyi sama-sama I Love You Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Saat ini, torang siapkan torang pe hati, pikiran untuk beribadah. Sebelum doa buka yang akan dibawakan oleh Enci Olvi Lasut, torang menyanyi sama-sama Selamat Pagi Bapa.
ini kita akan berdoa. Yang ada di rumah, boleh siap untuk berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami semua. Anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Kakasasen Peniel, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati hari baru di mana Tuhan Yesus sudah menjaga, melindungi, memberkati kami ketika kami tidur dan beristirahat. Dan saat ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat, kuat, diberkati, juga kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus beri bagi kami semua untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena apapun yang Tuhan beri bagi kami, entah di waktu yang lalu maupun saat ini, boleh kami nikmati dan tentu kami boleh kembalikan ungkapan syukur kepada Tuhan ketika saat ini kami boleh beribadah. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami di saat ini agar supaya itu semua boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan sampai berakhir dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, seluruh anak-anak sekolah minggu yang saat ini boleh beribadah. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka. Siapkan hati, pikiran mereka untuk boleh beribadah, juga bersama dengan orang tua yang ada di rumah, kiranya boleh beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus akan selalu ada bersama-sama dengan kami yang akan beribadah di saat ini. Siapkanlah hati, pikiran kami Tuhan, dan hadirlah bersama-sama dengan kami dalam ibadah di saat ini. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat kami anak-anak, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tadi torang dibuka dengan doa. Nah saat ini torang mau dengarkan firman Tuhan. Masih ada sukacita toh? Torang nyanyi sama-sama sambil pakai gerakan. Torang nyanyi lagu KASIH. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus.
Nah adik-adik semua sudah duduk manis. Tadi kita telah memuji nama Tuhan. Nah saat ini kita berdoa untuk pembacaan dan cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa dalam surga, kami naikkan limpah pujian syukur, banyak terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau anugerahkan. Di saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang berada di Jemaat Gemim Kakaskasen Peniel akan membaca Alkitab. Di dalamnya kami akan baca, dengar, dan renungkan bersama. Tuhan tolong mampukan kami semua dalam segala keterbatasan untuk mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki, sehingga ketika kami dengar firman Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sekalipun kami masih anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 35. Tetapi saat ini Enci akan bacakan hanya 2 ayat saja, ayat 34 dan 35. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Enci mau tanya. Kalau dari DP judul coba adik-adik lihat. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 35. DP judul apa? Petrus dan Kornelius. Nah, ini Petrus orang sering dengar dari dulu kan tong sudah dengar Kang. Terus dengar, oh mar Enci ada tuh om DP nama Petrus. Ada tuh om DP mama nama Petrus kok tuh dia panggil Petu. Nah, bukan om itu Enci pe maksud. Tapi Enci pe maksud di sini Simon Petrus, yaitu murid Tuhan Yesus. Adik-adik, Simon Petrus ini nanti adik-adik lihat di gambar ya. Ini Enci mau kasih gambaran sedikit tentang Simon Petrus. Dia yang waktu pernah Tuhan Yesus berjalan di atas air pun dia lagi suka iko. Nah adik-adik boleh lihat di gambar. Ada juga ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Dia yang menjawab, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Habis itu Petrus DP sikap yang agak mengecewakan sedikit ya. Itu waktu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dia menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, itu gambaran sedikit bagaimana adik-adik boleh mengingat, oh iya betul, dia kotek memang Simon Petrus murid Tuhan Yesus. Nah, Enci bagaimana dengan Kornelius? Nah, Kornelius ini adik-adik, dia dikatakan di ayat 1, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah adik-adik, kalau sekarang Enci boleh mau samakan dia dengan pengawal gubernur, begitu dah. Nah dia kata sederhana jone, ini katu di konteksnya dorang, atau dalam istilah pasukan Italia. Tapi kalau Enci mau kasih sederhanakan dia pengawal gubernur. Nah adik-adik, waktu itu kan zaman ini itu Romawi yang berkuasa. Jadi adik-adik di Kornelius karena dia sebagai pengawal, tentu dia bukan bangsa selain Romawi. Tentu dia adalah orang Romawi. Nah adik-adik, dulu orang bilang kata sampai orang Yahudi beranggapan kalau orang-orang di luar orang Yahudi itu tidak saleh, tidak tahu bersedekah, tidak tahu berdoa. Nah tapi ini orang boleh lihat Kornelius sesuai dengan kesaksian Alkitab, walaupun dia punya latar belakang Romawi, tetapi dia rajin berdoa, bahkan dia hidup saleh dan hidup takut akan Tuhan. Bahkan dia cepat bersedekah, dia berbagi apa yang punya, yang ada pada dirinya. Nah satu waktu adik-adik begini, ini Kornelius dia ada berdoa. Dia berdoa sekitar pukul 3 sore. Kalau adik-adik baca dari ayat 1 itu diceritakan semua. 3 sore dia berdoa, kok malaikat Tuhan menampakkan diri pada dia. Malaikat Tuhan menampakkan diri pada dia, kok dia bilang begini, Kornelius,
ngana pe doa dengan pe sedekah selama ini sudah naik kepada Allah. Nah adik-adik, dari sini berarti orang boleh belajar hal sekecil apapun orang lakukan itu semua Tuhan tahu. Adik-adik mau berdoa, Tuhan tahu. Adik-adik dah bersedekah, Tuhan tahu. Adik-adik banyak orang tua juga Tuhan tahu. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan malaikat Tuhan berpesan kepada Kornelius, Kornelius, utus beberapa orang for pergi di Yope. Yope itu nama tempat. Yope, di situ ada seorang bernama Simon yang disebut Petrus. Itu nama Simon Petrus tuh tadi orang dah baca cerita toh tentang Simon Petrus. Simon Petrus ini dia waktu itu ada nginap di Yope. Jadi Kornelius langsung arahkan, oh jemput kata Pak Simon Petrus. Setelah mereka pergi dalam perjalanan, tiba-tiba ini Petrus dia berdoa di atas rumah. Petrus berdoa, kong Petrus pas berdoa turun kain. Nah adik-adik boleh saksikan di gambar. Turun kain segi 4, terus di situ ada binatang-binatang yang dianggap haram oleh mereka orang Yahudi. Karena adik-adik ini Petrus dia Yahudi keras. Dia memang Yahudi tulen kalau mau bilang. Nah adik-adik tahu dia waktu itu Petrus so lapar. Kong Tuhan Allah bilang begini, makan ini, sembelih ini hewan-hewan, kong makan. Kong Petrus bilang begini, Tuhan kita nak jam makan hewan-hewan haram begini. Adik-adik tahu berapa kali Tuhan Allah dah suruh? 3 kali kendoon ada suruh Pak ini Petrus for mau sembelih ini hewan-hewan yang waktu Petrus dah berdoa kong dapat di penglihatan itu. Petrus berpikir-pikir begini, apa ini Tuhan pe maksud? Tak nak mengerti reken. Aduh, so nak mengerti nih Petrus. Tiba-tiba Roh Kudus kasih bilang Pak Petrus, bilang ada orang yang mau datang jemput mangana. Nah Petrus turun rumah, baku dapat ini 3 orang yang Kornelius dah suruh tadi toh. Kornelius dah suruh tadi. Pas orang datang, kong Petrus bilang, "Wani mau cari kita, Petrus." Kong bilang, "Iya." Kong Petrus tanya, "Kenapa so? Kenapa ngoni datang cari kamar?" Kong ini orang-orang bilang, "Torang Kornelius dah utus. Kornelius ini dia seorang perwira, seorang kebangsaan latar belakang Romawi, tapi dia hidup saleh. Dia hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, dan ketika Kornelius berdoa, Tuhan dah suruh orang datang menjemput Pak Petrus." Nah, habis itu adik-adik dorang nginap Pak Petrus, dan besok dorang pergi Pak Kornelius. Nah, pas dorang pergi sampai, Kornelius langsung panggil DP saudara-saudara, bakumpul semua karena ada Simon Petrus. Nah, adik-adik tahu, waktu dorang pergi sampai, apa Kornelius dah bikin? Kornelius dia sujud, tersungkur di depan Petrus. Tapi Petrus bilang apa? Kita cuma manusia biasa. Dari sini adik-adik orang boleh belajar. Sekalipun orang membanggakan seseorang, mengidolakan seseorang, atau adik-adik mungkin ada yang mengidolakan, misalnya ada tapi encik sekolah minggu kita idola sekali, ada tapi engkau sekolah minggu kita idola sekali, ada tuh pendeta ding, ada tuh tapi guru encik di sekolah kita suka sekali, tambah fans sekali, atau ada yang kita fans sekali Pak Korea. Waduh, tapi adik-adik ingat, sekalipun orang bangga kepada seseorang atau orang kagum sekali pada seseorang, jangan sampai orang menggantikan orang itu di posisinya Tuhan. Jangan orang ganti itu di posisinya Tuhan. Petrus waktu dia mau Kornelius waktu dia tersungkur di depan Petrus berkata, "Saya hanya manusia biasa." Dari sini juga Petrus menyadari, sekalipun Petrus dipakai Tuhan luar biasa, jadi rasul ke sana kemari, punya karunia, punya Roh Kudus, tetapi dia menyadari, saya ini hanya manusia biasa. Dari sini terlihat ada kerendahan hati. Dari sini juga adik-adik orang belajar. Ketika Petrus datang, Petrus begini, "Ngoni tahu ndak? Orang Yahudi," kan Petrus orang Yahudi toh, Marni Kornelius orang Romawi.
Kong Petrus bilang begini, "Mau tahu enggak? Sebenarnya orang-orang Yahudi memang dilarang mau baku dapa dengan orang-orang asing, mau berkumpul dengan orang-orang asing, mau nginap apalagi. Aduh, udah marah tuh orang. Tetapi Petrus mengerti maksud penglihatannya waktu Petrus sudah berdoa tadi. Adik-adik masih ingat? Waktu itu kertas toh, ada kertas kok ada hewan-hewan yang dianggap haram, tapi Allah suruh Pak Petrus tetap makan. Itu maksudnya apa? Allah mengutus Petrus ke bangsa asing. Orang yang punya latar belakang berbeda dengan Petrus. Adik-adik, dari sini Petrus mengakui pada ayat 34 dan 35 tadi orang dah baca. Petrus menyadari kalau sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Adik-adik, karena waktu itu orang Yahudi keras sekali, banyak sekali dompet aturan. Sampai orang bilang, oh orang nih boleh tahu bergabung dengan orang Samaria, nih boleh dengan orang ini, nih boleh dengan orang Romawi, ini. Menganggap diri mereka paling benar. Tetapi ternyata Yesus, kasih Allah itu berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk seluruh bangsa, berlaku untuk siapapun diri Anda dan diri saya. Siapapun tuh orang, warna kulit apa, bentuk tubuh bagaimana, latar belakang keluarga kaya mau miskin atau apapun itu, pendidikan tinggi-tinggi sampai luar negeri atau mungkin dalam negeri atau dimanapun, orang perbedaan itu jangan jadi sekat pembatas bagi kita untuk mengasihi sesama. Adik-adik boleh lihat bagaimana Allah mengutus Petrus tetap pergi ke Kornelius, sekalipun Kornelius berbeda latar belakang dengan Petrus. Jadi adik-adik, dari sini orang boleh belajar bagaimana Allah begitu mengasihi seluruh bangsa. Bahkan Allah mengutus Petrus latar belakang Yahudi yang tidak terlalu mempedulikan orang yang berlatar belakang lain, tetapi Allah tetap mengutusnya, menunjukkan kalau Allah mengasihi seluruh bangsa. Hal ini pun menunjukkan kalau Allah itu maha adil. Jadi coba adik-adik bayangkan, kalau misalnya orang cuma bilang, cuma tuh orang ditomohon tuh, memang Tuhan sayang. No adik-adik, orang lahir misalnya, enci sama dengan enci lahir di tahunna, enci mau enci lahir di tahunna. Tuh, kok masa Tuhan Allah pilih kasih? Nah, tidak mungkin tuh begitu. Tetapi Tuhan Allah mengasihi orang semua, apapun orang latar belakang keluarga, dari mana orang berasal, apapun orang profesi, apapun orang warna kulit, bagaimanapun orang bentuk fisik, tetap Tuhan Allah mengasihi kita semua. Oke adik-adik, jadi jangan orang mau kasih sekat-sekat pembatas. Oh, kita cuma bergaul dengan orang Minahasa, kita nih mau bergaul dengan orang Jawa, orang Tahuna, orang lain. Kita cuma suka bergaul dengan orang Minahasa. Tidak boleh demikian. Tetapi orang mesti mengasihi semua orang, apapun latar belakangnya. Dari sini orang boleh lihat ternyata Tuhan tidak pernah membuat sekat-sekat pemisah. Tapi yang membuat sekat-sekat pemisah itu manusia. Jadi adik-adik dari kecil orang belajar. Orang mau lihat walaupun orang punya perbedaan. Dia keluarga begini, dia papa profesi begini. Tapi orang tetap baku sayang, orang tetap saling mendoakan. Itu keluarga Allah. Dari sini orang boleh belajar kasih Allah yang melampaui segala akal itu berlaku untuk semua orang. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus mengasihi tanpa memandang perbedaan. Semoga kita semua menjadi pelopor-pelopor kasih. Nah, pelopor-pelopor prajurit Kristus. Nah, adik-adik jangan sampai torang cuma bilang nama torang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi torang tidak mengasihi orang lain. Terus adik-adik, sekalipun torang latar belakang berbeda dengan orang-orang lain, tetapi jika torang terima Tuhan Yesus dan ketika kita melakukan apa kehendaknya, kita pun dikasihi olehnya. Amin.
Nah, semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat. Jangan lupa utamakan kasih tanpa memandang perbedaan. Amin. Nah, adik-adik, tadi torang sudah dengar firman Tuhan. Nah, saat ini torang mau bahafal yang akan dibawakan oleh Enci Eni Bane Padang. Nah, torang mau menyanyi dulu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus Sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus Sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan toh, kita sudah baca, kita sudah dengar cerita dari Enci Philip, dan kita sudah mendengarkan puji-pujian juga tadi sudah dengan gerakan. Nah, saat ini kita akan masuk pada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini yaitu dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sudah apa? Enci ulang. Dari Kitab Para Rasul 10 ayat 34b. Sudah apa? Nah, mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. So, ada yang hafal? Nah, sekali lagi kita akan baca bersama-sama. Pasang telinga baik-baik nih. Baca baik-baik supaya firman Tuhan ayat hafalan ini boleh adik hafal, karena ayat hafalan kita pada pagi hari ini cuma pendek sekali. Nah, sekali lagi kita baca dari Kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Rasul 10 ayat 34b. Sudah? So hafal toh? Nah, ayat hafalan ini harus adik-adik di rumah hafal nih. Jangan sampai cuma sampai dibaca hari ini. Kong serta minggu depan Enci dan Engku yang bertugas datanya, apa kata itu ayat hafalan minggu lalu? Supaya lupa semua. Nah, sekali lagi kita akan baca bersama-sama supaya adik-adik tidak mau lupa nih. Kong ingat, ayat hafalan ini harus dihafal supaya minggu depan setelah ibadah kemudian Engku dan Enci tanya, ayat hafalan minggu lalu apa kote? Adik-adik semua sudah tahu. Nah, sekali lagi Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Rasul 10 ayat 34b. Nah, adik-adik ingat nih, ayat hafalan hari ini adik hafal supaya minggu depan setelah Enci dan Engku tanya, adik-adik tidak lupa. Nah, adik-adik
so hafal tuh ayat hafalan tadi. Nah, nanti minggu kalau torang soba ibadah, enci atau engku pasti mau tanya di situ. Torang mau doa syafaat yang akan dibawakan oleh Enci Titi atau Enci Mei Tilasut. Halo adik-adik yang di rumah, masih semangat beribadah toh? Nah, saat ini adik-adik, torang semua akhiri torang beribadah di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan surga, kembali di pagi hari ini kami menghadap Engkau. Bersyukur berterima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang boleh tercipta. Kami boleh melakukan pelayanan ibadah di pagi hari ini semua karena Tuhan. Kau yang memberikan waktu kesempatan bagi guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu yang di rumah, sehingga pada pagi hari ini persekutuan ibadah boleh tercipta. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, firman Tuhan di pagi hari ini telah dibentangkan. Firman yang mengajarkan tentang kasih. Biarlah anak-anak sekolah minggu yang telah mendengar, mengikuti semuanya dalam perenungan dan cerita Alkitab. Mereka tidak hanya mendengar Tuhan, tapi tuntun mereka dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar walaupun mereka masih kecil, anak-anak sekolah minggu ini mau melakukan firman Tuhan, melakukan praktik kasih dalam kehidupan setiap hari di tengah keluarga, bahkan dimanapun mereka pergi dan berada. Dan firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya anak-anak sekolah minggu yang mendengar dan mengikuti ibadah ini jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengar pada orang tua, mengasihi teman, dan dimanapun mereka pergi dan berada, menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Biar anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, mereka tetap mengasihi Tuhan, orang tua, keluarga dan sesama, mampu mereka wujud nyatakan di tengah kehidupan mereka setiap hari. Dan walaupun saat ini Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu belum bisa melayani mereka secara langsung, belum bisa bertemu mereka secara langsung, tapi kami bermohon Tuhan, biar lewat ibadah pada hari ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang mendengar, bahkan mengikuti siaran ibadah pagi ini. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Engkau tolong mereka Tuhan, berikan mereka sukacita melayani anak-anak, bahkan mampukan orang tua dari anak-anak sekolah minggu tetap memberikan waktu untuk anak-anak, membacakan firman setiap hari bagi anak-anak sekolah minggu ini, agar anak-anak sekolah minggu ini setiap hari tetap punya hubungan yang baik dengan Engkau, Tuhan Yesus, selama sumber berkat dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan, di tengah-tengah bangsa negara menghadapi pandemi COVID-19 Corona, Tuhan tolong jaga anak-anak sekolah minggu kami. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, ketika mereka berada di rumah, ketika mereka bergaul, bermain dengan teman-teman mereka, dimanapun mereka pergi dan berada. Engkau jaga mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar anak-anak ini dalam keadaan kuat sehat diberkati Tuhan. Berkati orang tua di anak-anak sekolah minggu, bahkan kakak-kakak mereka, adik-adik mereka, orang opa mereka, bahkan saudara-saudara mereka diberkati dengan kekuatan kesehatan. Bahkan di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19 Corona, tanamkan niatan pikiran anak sekolah minggu ini agar mereka mau menjalani kehidupan sesuai dengan protokol kesehatan, rajin memakai masker, rajin mencuci tangan, bahkan tinggal di rumah menjaga kebersihan, kesehatan yang benar. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu di Jemaat Kekasih Peniel. Engkau berkati mereka agar tetap melayani Tuhan, melayani sesama dimanapun mereka pergi dan berada. Berkati juga Penatua Sekolah Minggu Jemaat Kekasih Peniel, berkati Ibu Penatua Yunita oleh Imbing, berkati dia dalam tugas pelayanan tengah keluarga, jemaat, bahkan dimanapun ia pergi dan berada. Terima kasih Bapa di surga. Selesai ibadah di pagi hari ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun kami, tolong kami Bapa, agar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Bapa. Doa di pagi hari ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang saat ini akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum torang terima berkat Tuhan, torang menyanyi sama-sama Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik dalam posisi berdiri, mari kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui anaknya Yesus Kristus serta tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Jaga kesehatan. Rajin cuci tangan. Jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Aku diberkati, kamu diberkati. Shalom. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu demi. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi